Ingat, jangan terburu-buru karena saya di sini mengajarkan strategi yang bisa membuat channelmu cepat berkembang dan cepat monetisasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk saatnya belajar cepat cara menghasilkan uang dari YouTube. Khususnya untuk para YouTuber pemula mulai dari sekarang. Sebenarnya untuk apa sih kita harus mencari uang dari YouTube? Nah, YouTube bisa menjadi salah satu jalan keluar buat teman-teman nih yang ingin mendapatkan passive income tiap bulannya, walau hanya di rumah aja. Kita harus memahami dulu ya bahwa YouTube adalah salah satu aplikasi yang memberikan informasi berupa video-video. Nah, yang memberi informasi tersebut biasa disebut konten kreator. Nah, konten kreator punya tugas tuh memberikan informasi apapun yang ada di dunia ini berupa video dengan tujuan bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang menonton dengan minat yang sama sesuai dengan isi video yang kita buat. Oke, kalau sudah paham, berarti tugas kita yang pertama itu adalah membuat satu topik atau tema yang spesifik untuk di channel YouTube kita. Nah, saya tegaskan kembali nih bahwa untuk satu channel yang kalian buat harus satu topik atau satu tema atau satu niche ya. Dan jangan gado-gado atau campur-campur. Nah, berarti kita harus mencari bahan konten video-video dengan satu topik atau satu tema itu. Bahan dasar untuk membuat konten video YouTube itu bisa berasal dari diri kalian, teman-teman. Bisa dari hobi atau kesukaan kalian ya. Skill atau kemampuan yang kalian miliki saat ini, bisa juga dari apa yang saat ini kamu kerjakan atau yang kamu ketahui ya, dan lain sebagainya. Nah, misalkan hobi kalian nih memasak, misalkan ya, bisa membuat channel yang isi konten videonya tentang memasak. Jika ada yang bingung terhadap kemampuan kalian nih ya, maka saya sarankan untuk menggunakan metode ATM saja ya, yaitu amati, tiru, dan modifikasi teman-teman ya. Dan itu cara yang paling mudah ya menurut saya. Jadi di sini ide konten bisa kalian dapat juga dari channel ini nanti ya, atau yang lainnya ketika ada yang membahas ide konten YouTube yang bisa menghasilkan uang. Nah, oke, lanjut ya teman-teman. Ketika sudah kalian dapatkan satu topik atau satu tema tadi, maka langkah selanjutnya adalah pelajari SEO dan algoritma YouTube. Ini poin yang sangat penting teman-teman untuk bisa menghasilkan uang yang banyak dari YouTube ya. Oke, SEO itu singkatan dari Search Engine Optimization, atau bahasa gampangnya kita harus mengoptimasi dari video kita di pencarian YouTube. Dengan apa nih? Nah, dengan mempelajari yang namanya metadata, seperti halnya keyword dari topik atau tema video kita yang bisa dicari menggunakan dua tools teman-teman, yaitu Google Keyword Planner dan yang kedua adalah TubeBuddy ya. Nah, TubeBuddy ini nanti diinstal di browser kalian ya. Untuk penggunaan teknisnya saya jelaskan di video selanjutnya ya teman-teman, agar di sini kalian tahu langkah-langkahnya terlebih dahulu. Keyword yang kalian cari nanti harus memiliki nilai pencarian di setiap bulannya berdasarkan data yang diperoleh dari Google Keyword Planner tadi. Nah, jika sudah, kalian siapkan minimal 3 keyword untuk topik yang akan kalian bahas di video. Misalnya dari konten masak tadi ya, keywordnya misalkan yang pertama resep masakan Indonesia. Kemudian cara memasak rendang. Dan yang ketiga adalah resep rendang daging sapi ya. Nah, judulnya dibuat dengan memasukkan keyword tadi. Misalnya resep cara memasak rendang daging sapi yang enak. Kemudian deskripsinya dilihat juga menggunakan keyword-keyword tadi ya. Bisa kalian gunakan keyword-keyword yang tadi langsung kalian masukkan ke deskripsi. Bisa juga kalian masukkan judulnya dulu ke deskripsi ya. Contohnya gini, resep cara memasak rendang daging sapi yang enak. Bisa membuat istri disayang suami, ya kan? Nah, kemudian resep masakan Indonesia yang satu ini sudah diwarisi turun-temurun karena terbukti disukai oleh masyarakat Indonesia.
Jadi, jika kalian suka dengan video cara memasak rendang ini, jangan lupa like dan subscribe agar bisa dapat notifikasi dari channel masakan kami. Nah, jika sudah siap, tinggal kalian masukin aja tuh ke judul, deskripsi, dan teks di video yang akan diupload di channel YouTube kalian. Oke? Sampai sini paham ya? Nah, itu namanya SEO ya, dimana fungsi SEO dari keyword-keyword tadi untuk menginformasikan ke YouTube tentang topik video kita, yaitu cara memasak tadi ya. Jadi sebenarnya kita ini menyuruh YouTube untuk mempromosikan video kita tadi ke orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan topik atau keyword dari video kita tadi, teman-teman. Tapi sekali lagi nih, dengan menerapkan SEO juga bukan jaminan berarti kita akan dapat views dan subscriber yang banyak, teman-teman. Karena semua itu tergantung dari persaingan keyword ya. Jika keyword tersebut sudah banyak digunakan, maka persaingan juga semakin susah. Apalagi keyword tersebut sudah digunakan oleh channel besar yang lebih dulu ya. Jadi channel besar tadi lebih dulu tuh menggunakan topik atau keyword yang sama. Maka kalian jangan harap ya bahwa video yang kita buat tadi itu akan muncul di halaman pencarian YouTube. Nah, pertanyaannya terus kalau gitu gimana dong Bang, ya kan? Tenang aja bro, yang namanya channel baru itu ya mana mungkin bisa bersaing dengan channel besar dan langsung bisa muncul di halaman pencarian YouTube. Nah, makanya dengan penerapan SEO di video yang kita upload tadi, YouTube akan segera mempromosikan video kita ke fitur jelajah ya, seperti halnya di halaman beranda depan tuh ya, di home. Nah, bisa juga di tabsnya itu yang subscription. Nah, kemudian di trending atau di watch later. Dan YouTube juga akan merekomendasikan dari video kita ke channel-channel lain yang memiliki topik serta keyword yang sama dengan kita. Nah, di sini kalian sudah tahu kan bagaimana YouTube bekerja berdasarkan SEO yang tadi kita buat ya. Makanya nih jangan lupakan ya hal yang terpenting ya, terutama bagaimana kalian membuat thumbnail yang menarik ya buat penonton kalian nanti. Ingat, gambar itu bisa menggantikan 1000 kata. Jadi buatlah thumbnail itu semaksimal mungkin untuk menambahkan judul dan informasi dari video kalian. Nah, buatlah thumbnail yang memberikan janji sesuai isi video kalian juga. Intinya thumbnail harus semenarik mungkin biar penonton mau klik video kalian. Tapi jangan pernah kalian buat clickbait ya, atau memberikan janji di gambar thumbnail tapi tidak sesuai dengan isi video. Nah, ini yang akan merusak performa channel kalian, teman-teman ya. Sampai sini mudah-mudahan paham ya teman-teman cara kerja SEO di YouTube. Nah, selanjutnya ya, kalian harus tahu juga cara algoritma YouTube ini bekerja. Algoritma YouTube ya bekerja itu berdasarkan dua hal. Nah, yang pertama ya itu adalah SEO yang seperti tadi saya jelaskan, dan yang kedua adalah engagement. Nah, engagement di sini adalah respon yang dilakukan oleh penonton terhadap video atau channel YouTube kalian. Ya, YouTube akan menilai seberapa banyak sih penonton yang memberikan komen, like, ya kan, subscribe, dan juga yang mungkin sudah share video-videomu. Nah, makanya maksimalkan kualitas videomu biar terus banyak yang nonton, teman-teman ya. Kalian nih bisa menggunakan tools dari YouTube, yaitu YouTube Studio untuk melihat bagian analytics dari video yang sudah dipublikasikan. Nah, setelah masuk ke YouTube Studio, kalian klik aja tuh yang namanya konten ya. Tab konten tuh sebelah kiri dan klik video yang ingin kamu lihat perkembangannya, kemudian klik tab analitik dan lihat bagian ini nih ya.
Nah, di bagian tayangan atau impression ini adalah tugasnya dari SEO yang kita buat tadi, di mana video kita dipromosikan oleh YouTube ke fitur jelajah ya, seperti halnya di home atau video orang yang sesuai dengan keyword dan minat viewer penonton ya. Kemudian lihat bagian rasio klik tayang ya. Dan di sini merupakan tugasnya si thumbnail untuk klik video kita dan berubah menjadi jumlah view ya atau penayangan nih di sini. Kemudian bawahnya lagi itu ada rata-rata durasi tonton atau retention dari video yang kita buat tadi. Nah, bagian ini nih yang ditentukan dari isi videomu yang kalian buat. Makanya buat isi video itu sebagus mungkin sesuai judul dan thumbnail video kamu ya, agar durasi tonton juga akan semakin lama dan otomatis akan menambah watch time atau waktu tonton nih ya. Dan pastinya channel kamu akan segera monetize ketika waktu tontonnya sudah sesuai syarat monetisasi ya. Jadi data analytics semua tadi seperti tayangan, CTR, views, durasi tonton, dan watch time harus bisa klop atau beriringan satu sama lain agar channel kalian bisa berkembang cepat teman-teman. Nah, inilah cara kerja algoritma YouTube. Kita harus bisa mengikutinya teman-teman. Pokoknya hindari clickbait deh. Terus kemudian sub for sub, beli viewer. Karena bisa dipastikan channel videomu pasti mandek. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, yang namanya kalian beli ya sub for sub sudah pasti ya, yang nge-subscribe itu kan pasti kan bukan dari hasil tonton video kamu terus minat akan video kamu. Udah pasti di sini ketika ada publikasi dari video kamu, yang subscribe itu tidak akan menonton video kamu ya. Jadi di sini yang akan merusak channel kamu nanti ke depannya. Nah, ketika kalian sudah pahami SEO dan cara kerja algoritma YouTube, maka langkah ketiga nih adalah fokus untuk membuat konten video dengan topik sejenis ya, yang tadi seperti saya katakan sebanyak 10 sampai 30 video. Loh, banyak amat bro, kan saya mau buru-buru upload langsung ya. Justru itu bro, karena tingkat persaingan dari kata kunci atau keyword yang kita gunakan itu ada kemungkinan sama ya dengan channel lain. Maka kita butuh strategi ya, terutama kita harus upload video YouTube kita tuh setiap hari. Atau bahkan nih 2 video dalam 1 hari. Ini jauh lebih bagus nanti efeknya teman-teman. Artinya kita harus stok video dulu. Ingat, jangan terburu-buru karena saya di sini mengajarkan strategi yang bisa membuat channelmu cepat berkembang dan cepat monetisasi. Asik kan? Nah, otomatis kalian nggak boleh terburu-buru di sini ya. Jadi langkah ini harus benar-benar serius, fokus, dan bisa meluangkan waktu setiap hari ya. Lain halnya ketika topik yang akan kalian buat itu mengangkat berita yang lagi viral. Nah, ini butuh waktu yang lebih cepat untuk kalian bisa upload di YouTube mumpung berita tersebut tuh masih hangat teman-teman ya. Paling tidak nih minimal 10 video lah bisa kalian buat terlebih dahulu. Karena biasanya berita viral itu masih hangat ya hingga 10 hari ke depan. Jadi bisa menggenjot viewer nih di video yang kalian nanti upload ya. Intinya konten yang kita buat tuh 10 sampai 30 video lah. Dan ini nanti tinggal sesuaikan saja dengan topik channelmu ya. Oke teman-teman, jadi ingat baik-baik kunci YouTuber pemula ya. Usahakan upload video sehari minimal 1 kali atau bahkan bisa 2 kali dalam 1 hari jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal ya setiap bulannya tentunya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian langkah keempat ya, rapihkan halaman channelmu semenarik mungkin ya, mulai dari channel art atau banner yang di bagian atas channelmu itu. Kemudian ada logo profil ya, terus trailer, kemudian playlist, thumbnail, dan about. Oke. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu, oke?
Oke, ini langsung saya contohkan di channel yang pernah saya buat ya. Karena dulu saya belajar bagaimana saya usaha budidaya lele. Jadi saya sekaligus membuat konten pada saat itu. Nah, ini contohnya nih teman-teman ya. Jadi jangan lupa ya bagaimana channel art, logo, kemudian trailer, kemudian thumbnailnya. Nah, thumbnailnya juga dibuat yang semenarik mungkin ya. Artinya boleh membuat orang ngeklik tapi jangan sampai clickbait teman-teman ya. Dan ini playlistnya juga terserah mau apa yang di depan. Kemudian tadi sama about ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kemudian langkah selanjutnya ya adalah membuat jadwal untuk setiap video yang kamu upload agar bisa dipublis setiap harinya sambil menerapkan SEO yang sudah dibuat tadi teman-teman. Dan langkah yang terakhir adalah sabar dan berdoa ya, paling tidak ya selama 3 bulan ya, biar channel kalian tuh bisa cepat berkembang dan bisa memenuhi syarat monetisasi oleh YouTube. Dengan kerja keras dan langkah kerja yang cerdas ini pasti bisa membuahkan hasil yang baik. Setelah semua ini berjalan, ingat ubah mindset kalian ketika ingin menghasilkan uang dari YouTube. Bukan karena ingin cepat dapat uang banyak, tapi fokus berkarya membuat konten yang bagus agar terus bermanfaat untuk orang banyak ya. Nah, ketika video channelmu bisa memberikan manfaat untuk orang banyak ya, maka otomatis kamu pasti sudah bisa menghasilkan uang dari YouTube. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya jelaskan di video ini ya. Jangan lupa untuk bantu support kita dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Saya Bang Henry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.